Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri Novianti. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul dakwah kontemporer, tantangan di era digital dan global. Nah, menurut kalian dakwah kontemporer di era digital itu kayak gimana sih? Nah, buat kalian yang belum tahu, dakwah kontemporer itu tuh seperti seorang pendakwah yang berceramah. Tapi biasanya berceramahnya itu tuh di masjid, majelis taklim, atau di media tradisional. Nah, di media tradisional ini nih yang saya maksud itu seperti radio, televisi. Nah, terus juga biasanya tuh penyampaiannya lebih terkesan formal. Nah, lalu untuk di era digital ini kan biasanya tuh melalui kayak media sosial, terus juga YouTube, dan kayak podcast gitu. Kalian juga kan kayak pastinya tuh udah nggak heran ya kalau dakwah di era sekarang tuh ada beberapa yang lewat cuplikan video. Mungkin tuh kayak cuplikan videonya sekitar 1 atau sampai 2 menit gitu. Nah, di sini saya itu akan mencoba jelaskan beberapa jenis kayak platform digital dari media sosial, podcast, dan YouTube. Nah, kalau untuk media sosial itu kan seperti Instagram, aplikasi X atau yang dulu disebut dengan namanya itu tuh Twitter, terus ada TikTok dan berbagai platform digital lainnya. Nah, contohnya kan ada Ustadz yang bernama Habib Jafar. Beliau tuh biasanya berceramah melalui media digital yang diupload ke Instagram. Nah, kalau YouTube itu tuh seperti yang kalian ketahui, biasanya kan berdakwah di YouTube tuh memakan kayak durasinya tuh 10 menit atau 20 menit, mungkin bisa kayak setengah jam, atau juga bisa dikatakan kayak ceramahnya tuh lebih detail dibandingkan media sosial yang hanya 1 atau 2 menit saja. Nah, terus juga kalau untuk podcast itu yang biasa saya tonton waktu bulan puasa, itu tuh podcastnya Habib Jafar dan Onat. Ini sebenarnya podcastnya tuh programnya Deddy Corbuzier, yang mungkin kalian nggak tahu seorang Deddy Corbuzier itu kayak apa. Nah, Deddy Corbuzier ini nih membuat program, yaitu kalau bulan puasa nama programnya itu Login. Nah, program Login ini nih hostnya itu tuh Habib Jafar sama Onat. Itu tuh biasanya penyampaian dakwahnya lebih gampang ditangkap, mungkin juga kan bisa gampang ditangkap karena dari gaya atau penyampaian host dan ustadznya. Tapi kalian jangan lupain dari segi beberapa banyak kelebihan di media sosial ini nih, ada beberapa kekurangannya dong. Pasti gak cuman kelebihannya aja, kekurangannya juga pasti ada. Nah, kekurangannya itu tuh biasanya para pendakwah yang biasa di masjid-masjid atau desa atau perkampungan dan kayak penduduk kecil gitu, itu tuh kalah dengan pendakwah yang namanya sudah besar di kalangan masyarakat online. Apalagi kan kalau ada pendakwah yang suka menge-share materinya itu ke TikTok atau YouTube atau Instagram, itu tuh biasanya lebih cepat viral. Karena kan orang-orang kayak algoritmanya ya, untuk membicarakan algoritma mungkin kalau udah viral pasti lewat di beranda sosial media kita. Nah, terus juga tuh ada beberapa kalangan masyarakat itu tuh lebih percaya dengan dakwah 1 menit ketimbang dakwah yang penyampaiannya itu detail. Seharusnya kan ya sebagai masyarakat jangan terlalu ambil kesimpulan banget dari dakwah online. Belum tentu isinya tuh dapat kita pelajari. Terkadang yang biasanya berdakwah hingga belasan menit atau kayak beberapa yang udah puluhan menit yang disampaikan, bisa saja itu tuh belum benar penyampaiannya. Bagaimana dengan dakwah yang hanya 2 menit saja? Nah, jadi nih untuk kalian tuh harus kayak pinter-pinter ngambil
isi dakwah tersebut. Jangan hanya karena 1 menit, bentar nih 1 menit kita dengerin dulu, tapi kan belum tentu kayak isinya tuh lebih masuk ke hati kita atau enggak. Nah, jadi untuk kalian harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyerap ilmu yang kita lihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi dakwah kontemporer tantangan di era digital dan global. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.